warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Rosyada Genewa. Saya di sini ingin menjelaskan tentang metode simplex untuk kasus minimalisasi. Di sini ada contoh kasus. Diketahui fungsi tujuan z-min sama dengan 3x1 plus x2. Fungsi kendalanya 4x1 plus x2 sama dengan 4. 5x1 plus 3x2 lebih dari sama dengan 7. 3x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 6. Untuk menyelesaikannya, kita harus mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Di sini ada fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Fungsi tujuannya z sama dengan 3x1 plus x2. Dalam kasus z-min ini, kalau dalam z-min harus dikalikan dengan min 1, menjadi min z sama dengan x 3x1 min x2 plus 0. Namun kalau soalnya z max tidak perlu dikalikan min 1. 0 di sini berfungsi untuk dipindah ruaskan menjadi min z plus 3x1 plus x2 sama dengan 0. Lalu fungsi kendalanya 4x1 plus x2 sama dengan 4. 5x1 plus 3x2 lebih dari sama dengan 7, dan 3x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 6. Dan pada contoh kasus ini, kita untuk menjadikannya sama dengan, kita harus menambahkan slack variabel, yaitu ditambahkan ini S1 nya ini, yaitu slack variabel. Sedangkan untuk yang lebih dari sama dengan, slack variabelnya harus ditambahkan dua slack variabel, yaitu min S2 dan plus S3. Lalu menjadi 5x1 plus 3x2 min S2 plus S3 sama dengan 7. Lalu yang ini berubah menjadi 3x1 plus 2x2 plus S4 sama dengan 6. Dalam ketentuan soalnya, kita menambahkan variabel slack variabel m, maka menjadi min z plus 3x1 plus x2 plus ms1 plus ms3 sama dengan 0. Lalu nilai-nilai variabel dasarnya yaitu S1 dan S3 harus 0. Lalu kita masukkan di sini nilai x1-nya. Kita masukkan dari ini. Di sini bernilai 3 x1-nya dan x2-nya bernilai 1. S1-nya bernilai m. Karena S2-nya tidak ada menjadi 0. Lalu S3-nya bernilai m. S4-nya juga tidak ada menjadi 0. Nilai kanannya yaitu 0. Lalu ini kita masukkan 4 untuk x1-nya, x2-nya menjadi 1, lalu S1-nya bernilai 1, S2, S3 dan S4-nya tidak ada menjadi 0, nilai kanannya yaitu 4. Lalu yang ini kita masukkan 5, x1-nya bernilai 5, x2-nya bernilai 3, x1-nya tidak ada jadi bernilai 0, dan S2-nya bernilai min 1, dan S3-nya ini harusnya plus, bernilai 1, S4-nya tidak ada jadi 0, dan nilai kanannya merupakan 7. Lalu kita hitung caranya, yaitu 3 ditambah min m
dikali 4 ditambah min M dikali 5 menjadi min 9M plus 3. Yang ini juga sama, 1 ditambah M dikali 1 ditambah M dikali 3 menjadi 4M plus 1. Begitu juga cara yang lainnya, dan nilai kanannya menjadi min 11M. Dalam tabel, kita masukkan nilai sebelumnya ke dalam tabelnya. Nilai yang di sini, dan di sini kita masukkan ke dalam tabel. Ini Z-nya sudah min 1, lalu X1-nya min 9M plus 3. Dari sini, untuk X2 dan S1 sampai S4-nya kita lihat dari sini. Nilai kanannya min 11M nilai kanannya. Lalu S1, S3 dan S4-nya kita lihat dari sini. Kita masukkan nilai yang di sini. Selanjutnya menentukan kolom kunci. Kolom kunci ialah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z bernilai negatif dengan angka terbesar. Dari kolom yang terdapat di X1 dan X2 ini, kita lihat mana yang mempunyai nilai negatif dengan nilai terbesar. Di antara ini yaitu min 9M plus 3. Ini merupakan kolom kuncinya, yaitu X1. Selanjutnya kita menentukan baris kunci. Baris kunci ialah baris yang mempunyai indeks terkecil. Sebelumnya di sini ada rumus untuk indeks, yaitu nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Nilai kanan kita bagi dengan nilai kolom kunci. Nilai kolom kuncinya kan X1. Lalu kita bagi. Karena Z-nya tidak usah lagi, kita mulai dari sini. 4, nilai kanannya 4 dibagi dengan 4, hasilnya yaitu 1. Lalu 7 dibagi 5, hasilnya 7/5. 6 dibagi 3, hasilnya 2. Lalu kita lihat dari nilai indeks ini, mana yang mempunyai indeks terkecil, yaitu 1. Berarti baris kuncinya terdapat pada baris S1. Lalu selanjutnya kita menentukan angka kunci. Angka kunci ialah posisi angka yang berada di antara kolom kunci dan baris kunci, yang terdapat di antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu nilai 4. Ini merupakan angka kuncinya. Rumus dari mengubah nilai-nilai baris kunci yaitu baris kunci dibagi dengan angka kunci. Baris kunci dibagi dengan angka kunci. Angka kuncinya kan 4. Nah, kita hitung baris kunci dibagi angka kunci. Baris kuncinya kan ini, dan ini angka kuncinya. 4 dibagi 4, hasilnya 1. Lalu 1 dibagi 4, hasilnya 1/4. 1 dibagi 4, hasilnya juga 1/4. Lalu S2, S3, dan S4 hasilnya sama, yaitu 0. 0 dibagi 4, hasilnya 0. Nilai kanannya 4 dibagi 4, yaitu 1. Selanjutnya kita mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Di sini karena S1-nya sudah dihitung, jadi tidak perlu dilanjutkan kembali. Kita hitung yang Z, S3, dan S4-nya saja. Kita masukkan baris lamanya. Baris lamanya yaitu ini. Kita masukkan dengan nilai baris baru kuncinya. Nih. Lalu untuk menghitungnya kita masukkan rumus baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Baris lamanya ini kita kurangkan dengan ini dikali ini.
Tapi kita hitung dulu yang perkaliannya. 9 min 9M plus 3 dikali 1 hasilnya baru dikurangi dengan baris lama menjadi 0. Ini kita kurangkan. Ini juga sama caranya. Kita hitung yang perkaliannya dulu, lalu dikurangi menjadi min 7M per 4 plus 1 per 4. Lalu begitu juga cara yang lainnya. Selanjutnya baris S3. Baris S3 juga sama. Kita masukkan ini. Kita masukkan baris lamanya dengan nilai baris baru kuncinya. Ini. Caranya pun juga sama. Ini koefisiennya. Ini koefisien. 5 dikali 1 dikurang 5 hasilnya 0. Lalu yang lainnya juga sama seperti itu. Dihitung koefisien angka kolom kuncinya dulu dikali dengan nilai baris baru kunci baru dikurangi. Begitu juga dengan S4 nya sama, kita masukkan baris lamanya dan dibagi dengan nilai baris baru kuncinya. Hasilnya yaitu ini. Variabel Z ini apakah masih terdapat nilai negatif di baris Z? Dan ternyata masih ada, yaitu min 7M per 4 plus 1 per 4. Jika di sini nilainya sudah positif, maka kita sudah selesai. Tapi ternyata masih ada negatifnya, jadi kita harus melakukan perbaikan pada langkah 3 dan sampai langkah 6. Kita lakukan kembali menentukan baris kunci. Untuk menentukan baris kunci yaitu rumusnya nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Nilai kanan ini kita bagi dengan nilai kolom kunci. 1 dibagi 1 per 4 hasilnya 4. 2 dibagi 7 per 4 hasilnya 8 per 7. 3 dibagi 5 per 4 hasilnya 12 per 5. Di sini kita sudah menentukan baris kuncinya, indeks yang terkecilnya yaitu 8 per 7. Lalu baris kuncinya yaitu terdapat pada S3. Untuk mengubah nilai baris kunci, rumusnya yaitu baris kunci dibagi angka kunci. Baris kuncinya yaitu yang terdapat pada warna hijau ini dibagi dengan angka kunci. Angka kuncinya yaitu 7 per 4. Rumusnya seperti tadi, baris kunci dibagi angka kunci. Baris kunci ini kita bagi dengan 7 per 4. 0 dibagi 7 per 4 hasilnya 0. 7 per 4 dibagi 7 per 4 hasilnya 1. Min 5 per 4 dibagi 7 per 4 hasilnya min 5 per 7, min 1 dibagi 7 per 4 hasilnya min 4 per 7, 1 dibagi 7 per 4 hasilnya 4 per 7, lalu 1 dibagi 7 per 4 hasilnya 0, lalu 2 dibagi 7 per 4 hasilnya 8 per 7. Selanjutnya kita mengubah nilai-nilai selain baris kunci seperti cara yang sebelumnya, yaitu untuk mengubah nilai-nilai baris kunci kita masukkan baris lama, rumusnya yaitu baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Baris lamanya kita masukkan, baris lamanya kita masukkan dengan nilai baris baru kunci. Nilai baris baru kuncinya itu ini. Lalu untuk menghitungnya, baris lama dikurang koefisiennya ini dikali nilai baris baru kunci. Tapi kita hitung dulu untuk perkaliannya, yaitu min 7M per 4
plus 1/4 dikali 0, lalu dikurangi 0, hasilnya 0. Begitu juga cara yang lainnya. Untuk X1 kita masukkan baris lamanya. Baris lamanya itu nih, dimasukkan juga baris baru kunci. Kita masukkan seperti tadi juga caranya, yaitu koefisien dikali dengan nilai baris baru kunci dikurangi 1, hasilnya 1. Ini juga kita hitung dulu, ini 1/4 dikali 1 dikurangi 1/4, hasilnya 0. Sampai sini juga caranya masih sama. Lalu untuk baris S4 caranya juga sama, kita masukkan baris lamanya dan nilai baris baru kuncinya. Ini 1/4 dikali 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 1/4 dikali 1 dikurangi 5/4, hasilnya 0. Begitu juga caranya yang lainnya. Tabel akhir. Dalam tabel akhir ini kita masukkan nilai yang sudah diubah, kita masukkan ke dalam tabel. Lalu kita lihat di baris Z-nya apakah masih ada nilai negatif. Ternyata sudah tidak ada, sudah positif semua, maka kita sudah selesai. Dan solusinya yaitu X1 sama dengan X1-nya sama dengan 5/7, lalu X2-nya 8/7, maka Z-min sama dengan 3X1 plus X2. 3X1 ini yaitu 5/7, 3X1 berarti 5/7 ditambah 8/7. Jadi 3 dikali 5/7 plus 8/7. Maka hasilnya 23/7. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Isnaini akan menjelaskan tentang metode simplex pada kasus minimalisasi. Pada contoh kasus diketahui fungsi tujuan Z-min sama dengan 3X1 plus X2. Dan fungsi kendalanya itu ada 4X1 plus X2 sama dengan 4, 5X1 plus 3X2 lebih besar sama dengan 7, dan 3X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 6. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan pada contoh kasus tersebut, itu sama dengan contoh kasus maksimalisasi minggu lalu, yaitu yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Di sini fungsi tujuannya itu adalah Z sama dengan 3X1 plus X2. Nah, bedanya karena di sini kita diketahuinya Z-min, maka harus dikalikan min 1. Tapi kalau misalnya diketahuinya sudah Z max, maka tidak perlu dikalikan min 1. Nah, ini kita kalikan min 1 menjadi min Z sama dengan min 3X1 min X2 plus 0 plus 0 di sini untuk pindah ruas menjadi min Z plus 3X1 plus X2 sama dengan 0. Karena pada ketentuan soal ini bahwa nilai kanannya pada fungsi tujuan harus bernilai 0. Lalu, sebelum kita masuk ke tahap ini, kita lihat dulu fungsi kendala kita di sini ada 3 tanda, yaitu sama dengan, lebih besar dari, sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, untuk pertama ini, yaitu fungsi kendalanya adalah 4X1 plus X2 sama dengan 4, menjadi 4X1 plus X2 plus S1. Nah, ini sama dengan kasus maksimalisasi, yaitu untuk mengubahnya menjadi tanda sama dengan, kita tambahkan S1, variabel slack S1. Lalu fungsi kedua di sini 5X1 plus 3X2 lebih besar sama dengan 7. Menjadi 5X1 plus 3X2 min S2 plus S3. Untuk tanda lebih besar sama dengan, itu harus ditambahkan dengan minus variabel slack dan plus variabel slack. Jadi dia
memiliki dua variabel slack. Nah, untuk fungsi ketiga, yaitu 3x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 6, menjadi 3x1 plus 2x2 plus S4 sama dengan 6. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di sini, kenapa bisa min Z plus 3x1 plus x2 plus MS1? Kenapa ada penambahan M pada S1 dan S3? Karena pada ketentuan di soal ini, bahwa tanda sama dengan dan lebih besar sama dengan ini harus ditambahkan variabel slack, variabel atau artificial variable, yaitu M. Kita tambahkan M di sininya. Lalu, nilai-nilai variabel dasar S1 dan S3 ini harus 0, harus bernilai 0. Jadi, kita tambahkan, di sini kita tambah ya, kita tambahkan min M pada baris Z. Untuk baris Z ini, kita masukkan dulu 3, di mana X1-nya itu 3, X2 di sininya 1, S1 menjadi M, S2-nya karena di sini tidak ada menjadi 0, S3 M, lalu S4-nya 0 karena tidak ada S4. Dan NK nilai kanannya itu adalah 0. Lalu, bawahnya ini adalah milik S1. Nih, milik yang ini. Kita masukkan menjadi X1 ini adalah 4, X2 di sini adalah 1, S1-nya di sini bernilai 1, ya. S2 di sini, S2, S3 dan S4 ini bernilai 0 karena di fungsi kendala yang ini tidak ada, maka bernilai 0 dan nilai kanannya adalah 4. Nah, selanjutnya adalah baris S3. Baris S3 di sini di mana X1-nya adalah bernilai 5, X3-nya ini, X2-nya ini bernilai 3, kemudian S1-nya di sini karena tidak ada menjadi 0, S2 di sini bernilai min 1, dan S3 di sini bernilai positif ya, bernilai positif 1, S4 di sini tidak ada menjadi 0, NK di sini bernilai 7. Kemudian kita tambahkan. Nah, karena S1 dan S3 harus bernilai 0, maka dikalikan oleh min M. Nah, baris S1 ini dikalikan min M, dan baris S3 juga dikali min M. Kalau sudah, di mana 3? 3 ditambah minus M dikali 4, lalu ditambah min M dikali 5. Kita hitung dulu, di mana min M itu dikali 4 menjadi min 4M, dan min M dikali 5 itu menjadi min 5M. Kita jumlahkan semuanya menjadi min 9M plus 3. Dan X2 juga sama perhitungannya seperti X1, yaitu bernilai min 4M plus 1, dan S1 di sini bernilai 0, S2 di sini menjadi M, ya, seperti min M dikali 0, dan min M dikali min 1 ini plus M, di mana 0 ditambah M menjadi M. Lalu S3 juga sama, perhitungannya menjadi 0, di mana M ditambah hasil dari min M dikali 0, dan min M dikali plus 1 menjadi min M, maka hasilnya 0, karena M dikurang M. Lalu di sini S4-nya juga bernilai 0, dan nilai kanannya itu bernilai min 11M, di mana 0 ditambah min 4M karena min M dikali 4, ditambah lagi min 7M karena min M dikali 7 menjadi min 7M. Jadi, jadi 0 min 4M min 7M menjadi min 11M. Setelah kita menghitung
dan menyelesaikan langkah pertama, kemudian kita masuk ke langkah kedua, yaitu menyusun persamaan-persamaan dalam tabel. Nah, dari perhitungan ini, baris Z ini kita pindahkan ke dalam tabel. Nah, di sini, karena minimasi kan Z-nya min 1. 2, 0, 0, 0. Dan X1 di sini berubah menjadi min 9M plus 3. Ya, sudah dipindahkan. Min 4M plus 1. S1-nya 0. S2-nya juga menjadi M. S3-nya 0. S4 0. NK-nya menjadi min 11M. Lalu kita masukkan juga S1, variabel dasar pada S1-nya, milik S1 ini kita masukkan, di mana X1-nya menjadi 4, X2-nya menjadi 1, S1-nya menjadi 1. Jadi 4, 1, 1, sini. Karena S2, S3, S4 tidak ada, maka bernilai 0. Dan nilai kanannya pada S1 menjadi 4. Nah, di sini 4. Dan fungsi kendala kedua pada S3 nih, ya, 5 pada X1, 3 pada X2, min 1 pada S2, dan plus 1 pada S3 yang bernilai kanan, nilai kanannya 7, kita pindahkan ke tabel. Menjadi seperti ini. 5, 3, 0, min 1, 1, 0, 7. Dan S4 juga sama. X1-nya 3, X2-nya 2, S4-nya 1, dikarenakan S2, S1, S2, dan S3-nya tidak ada, menjadi 0. Nilai kanannya 6. Maka kita masukkan ke dalam tabel menjadi 3, 2, 0, 0, 0, S4-nya 1, NK-nya 6. Nah, ketika kita sudah menyusun persamaan-persamaan dalam tabel, kita tentukan kolom kuncinya. Kolom kunci di sini adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z bernilai negatif dengan angka yang terbesar. Nah, kita lihat pada baris Z di sini. Baris Z ini nilai negatif yang tertinggi tuh yang mana? Di sini ada min 9M dan min 4M. 3 dan 1-nya kita abaikan. Nah, di antara min 9M dan min 4M itu, yang paling besar adalah min 9M. Maka kolom kuncinya ini ada pada X1. Kita lanjut, langkah keempat, menentukan baris kunci. Setelah kita menentukan kolom kunci, kita menentukan baris kuncinya. Baris kunci itu adalah baris yang punya indeks terkecil. Untuk menemukan indeks yang terkecil, kita lakukan perhitungan dulu. Perhitungan pada indeks, yaitu nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kuncinya. Nah, nilai kanan di sini, ya, nilai kanan ini, nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Nah, karena Z tidak perlu, kita langsung ke baris S1, di mana NK-nya 4, 4 dibagi 4, sama dengan 1. Terus, lalu 7 dibagi 5, 7 per 5, 6 dibagi 3, sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa menentukan indeks yang terkecil. Indeks yang terkecil di antara 1, 7 per 5, dan 2 adalah 1. Maka baris kuncinya itu adalah pada S1. Nah, di sini kita sudah dapat menemukan angka kuncinya. Di sini pengertian angka kunci itu adalah posisi angka berada di antara kolom kunci dan baris kunci. Kolom kunci dan baris kuncinya. Berarti tengah-tengah kan? Nah, ini adalah angka kuncinya. Kita lanjut langkah kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci. Nah, baris kunci yang sudah kita temukan sebelumnya, kita ubah lagi. Nah, di sini rumus baris baru kunci itu adalah baris kunci dibagi dengan angka kuncinya. Maka, baris kunci, yang ini, baris kunci, dibagi dengan angka kunci. Nah, yang tadi ini angka kuncinya. Nah, menjadi 4 dibagi 41,
Lalu 1 dibagi 4, 1 per 4. 1 dibagi 4, 1 per 4. 0 dibagi 4, 0. 0 dibagi 4, 0. S4 juga sama, 0 dibagi 4, 0. NK-nya itu 4. 4 dibagi 4 menjadi 1. Nah, sudah kita temukan baris baru pada X1 ini bernilai X1 yaitu 1, X2 1/4, S1-nya juga 1/4, S2, S3, S4-nya bernilai 0, NK-nya menjadi 1. Kemudian kita masuk langkah ke-6. Langkah ke-6 ini adalah mengubah nilai-nilai selain baris kuncinya. Jadi, pada baris yang sudah kita ubah itu kan X1. Berarti yang belum itu baris Z, baris S3, dan baris S4. Maka kita ubah baris Z. Yang pertama itu adalah baris Z. Di mana kita masukkan baris lama. Kita masukkan baris lamanya yaitu yang ini. Ini baris lamanya. Kita masukkan ke dalam sini. Kemudian NBBK. Nah, di mana baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci. Koefisien pada baris Z itu kan ini di kolom 1 yaitu X1. X1 yaitu dikurang dengan min 9M dikali ditambah 3. Nah, di sini. Kemudian dikalikan dengan nilai baris barunya. Nilai baris yang tadi itu pada X1 yaitu 1 1/4 1/4 0 0 0 dan NK-nya 1. Nah, kita pindahkan ke sini. Kita kurang. Nah, ini. Jadi min 9M ditambah 3 dikurang min 9M plus 3 dikali 1. Kita kerjakan yang dikalikan dulu. Ketika kita sudah mendapatkan min 9M dikali min 9M plus 3 dikali 1, nah baru kita kurangi, di mana min 9M plus 3 dikurangi dengan hasil ini. Jadi ini. Ini pun juga sama. Ketika kita sudah menemukan hasil perkalian ini, dengan ini, baru kita kurangi dengan ini. Menjadi min 7M per 4 plus 1 per 4. Ini juga sama. Kita kalikan dulu, lalu kita kurangi menjadi ini. Ini juga sama. Dikalikan dulu, min 9M plus 3 dikalikan 0, kemudian M dikurangi dengan hasil perkalian, min 9M plus 3 dikali 0 menjadi M. Yang ini juga sama. Yang ini juga sama menjadi 0, 0, min 2, min 3. Untuk baris S juga kita masukkan baris lamanya, baris lama pada tabel ini. Ini kita masukkan baris lamanya. Kemudian dikalikan koefisien kolom kuncinya itu ada 5, lalu dikali dengan nilai baris baru kunci. Perhitungannya sama, dikalikan dulu, 5 dikurang kurang perkalian 5 dikali 1, hasil perkalian 5 dikali 1 menjadi 0, ya, terus 3 dikurangnya hasil perkalian 5 dikali 1/4 menjadi 7/4. Lalu 0 dikurangi hasil perkalian 5 dikali 1/4 menjadi min 5/4. Dan min 1 dikurang hasil perkalian 5 dikali 0 menjadi min 1. Dan seterusnya. Perhitungannya sama menjadi 102. Ya, di mana 7 dikurang perkalian 5 dikali 1 menjadi 2. 7 dikurang 5 menjadi 2. Nah, untuk baris S4 juga kita masukkan baris lamanya. Ya, baris lama dari ini. Kita pindahkan. Kemudian dikali koefisien angka. Koefisien angkanya itu adalah 3. Kita masukkan di sini 3. Lalu baris barunya adalah sama 1, 1/4, 1/4, 0, 0, 0, 1. Lalu dikurang. Dimana 3 dikurang hasil dari perkalian 3 dikali 1 menjadi 0.
2 dikali hasil perkalian 3 dikali 1/4 menjadi 5/4. 0 dikurang 3, 0 dikurang hasil dari perkalian 3 dikali 1/4 menjadi min 3/4. 0 dikali 0 dikurang dari hasil perkalian 3 dikali 0, 0, dan seterusnya. Jadi 0, 1, 3. Langkah berikutnya adalah masukkan nilai sebelumnya ke dalam tabel. Nah, yang pada baris kunci yang sudah kita hitung, baris-baris yang sudah kita dapatkan, kita pindahkan lagi ke dalam tabel. Nah, ini baris Z baru di mana 0 min 7M/4 plus 1/4 dan yang lainnya dipindahkan ke sini. Ya, pada X1, S3, dan S4 juga sama. Nah, kita lihat. Setelah kita masukkan semua, kita lihat lagi. Oh, ternyata nilai pada baris Z ini masih ada yang bernilai negatif. Yang mana? Yaitu pada min 7. Min 7 ini ternyata masih bernilai negatif. Berarti kita lanjutkan perbaikan-perbaikan pada langkah 3 sampai 6. Ya, ketika baris Z masih bernilai negatif, kita lakukan perbaikan kembali. Tapi ketika sudah tidak bernilai negatif, maka selesai. Nah, kalau di sini bernilai negatif, maka kita lanjutkan lagi. Dimulai dengan langkah 3, yaitu menentukan kolom kunci. Sudah pasti nilai kolom kuncinya itu adalah min 7M, karena di sini yang terdapat nilai negatifnya itu adalah min 7M saja. Ya, berarti kolom kuncinya itu pada X2. Lalu kita masuk ke langkah menentukan baris, di mana sama seperti yang tadi untuk menentukan barisnya, itu kita lihat dari indeks yang terkecil, nilai kanan, yang dimana nilai kanan itu dibagi nilai kolom kunci untuk bisa menemukan indeksnya, yaitu nilai kanan, di sini nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Nih, masuk 1 dibagi 1/4 menjadi 4, 2 dibagi 7/4 menjadi 8/7, dan 3 dibagi 5/4 menjadi 12/5. Sudah diketahui bahwa nilai yang paling terkecil itu adalah 8/7. Maka barisnya pada X3 dan kolomnya X2. Nah, setelah itu kita mengubah nilai baris kunci. Untuk bisa mengubahnya, kita hitung dulu. Rumus baris baru kunci itu adalah baris kunci dibagi angka kunci. Di mana baris kunci ini dibagi dengan angka kunci. Angka kuncinya ini ya, 7/4. Udah, kita langsung aja 0 dibagi 7/4 bernilai 0, 7/4 dibagi 7/4 menjadi 1, min 5/4 dibagi 7/4 menjadi 5/7, min 1 dibagi 7/4 menjadi min 4/7, 1 dibagi 7/4 menjadi plus 4/7, 0 dibagi 7/4 menjadi 0, 2 dibagi 7/4 menjadi 8/7. Dah, kita sudah mengubah nilai baris baru kuncinya pada X2 menjadi X2. Setelah itu kita mengubah nilai-nilai selain baris kuncinya. Nah, karena baris baru pada X2 sudah, jadi sisanya itu tinggal baris Z, baris X1, dan baris S4. Nah, sama ya perhitungannya seperti sebelumnya. Seperti yang tadi. Dimana baris lama pada Z kita masukkan ke sini. Kita lihat dari tabel ini. Lalu kita masukkan ke sini. Kemudian dikurangi dengan koefisien angka. Koefisien angka kolom kuncinya itu pada X2, yaitu min 7M per 4 ditambah 1/4. Menjadi seperti ini. Setelah kita telah mengubah nilai-nilai selain baris kunci, lalu kita masukkan kembali pada tabel akhir. Di mana baris yang sudah kita hitung, baris Z, baris X1, dan baris X2, baris S4, kita masukkan ke dalam tabel. Nah,
Kita lihat ternyata baris Z ini sudah tidak ada yang bernilai negatif. Maka langsung kita hitungkan, kita buat solusi. Solusinya di sini sudah ditemukan bahwa X1 bernilai 5/7, ini X1-nya, dan X2 di sini 8/7. Nah, maka Z min di mana fungsi tujuannya itu 3X1 plus X2, kita ganti 3, di mana X1-nya adalah min 5/7, 3 dikali 5/7, ditambah X2, X2 di sini 8/7. Berarti 3 dikali 5/7 ditambah 8/7 menjadi 2/7. Karena Z min ini bernilai min 3/7, maka Z-nya menjadi 23/7. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.